Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yeti dengan saya Rio di sini. Di sini saya akan kembali berbagi dengan teman-teman ya tentang uh, sesuatu hal yang baru. Jadi pada kesempatan ini saya akan berbagi ke teman-teman tentang cara bagaimana menginstal plugin pada LMS Moodle. Mungkin teman-teman saya sudah share sebelumnya ya, video-video sebelumnya tentang bagaimana menginstal Moodle, bagaimana membuat forum, dan bagaimana membangun hal-hal sebelumnya yang ada di Moodle. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat menginstal suatu plugin Telegram Forum. Jadi di mana Telegram ini akan berfungsi sebagai media untuk mengirim pesan di mana saat forum ini dibuat ataupun di replay oleh siapapun yang ada di Telegram dan yang berkaitan di dalam topik tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman silakan tonton terus sampai selesai, jangan di skip ya, biar prosesnya lancar. Oke, let's go. Oke, kita lanjut yang tadi teman-teman ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan menginstal sebuah plugin Telegram Forum, yang mana Telegram Forum ini berfungsi untuk mengirim pesan secara otomatis ke Telegram channel. Jadi nanti kita akan membuat channel di mana sebenarnya nanti yang terjadi adalah setiap dia membuat forum ataupun mereplay forum, nah pesan itu akan masuk ke channelnya gitu. Channelnya itu akan berupa seperti ini nanti ya. Saya akan berikan contohnya, itu adalah ada sebuah topik dari forum namanya kelebihan, dan saya tes coba replay. Nah, nanti akan dilihatkan replay apa aja yang muncul di sini. Nah, seperti itu. Oke, untuk melakukan itu yang pertama kita lakukan adalah silakan teman-teman setelah menginstal modul, setelah membuat course, dan setelah membuat seperti activity forum, silakan tambah model plugin model ini, download dulu. Ya, setelah di-download silakan saya close dulu. Nah, setelah di-download, mana dia tadi? Setelah di-download nanti akan masuk ke sini. Nah, seperti ini. Dia akan berbentuk zip. Nah, setelah dia sudah terdownload, silakan teman-teman masuk ke model saya itu yang ini. Nah, untuk menginstal plugin tersebut silakan teman-teman arahkan login dulu ya sebagai admin atau teacher. Intinya yang bisa mengeluarkan opsi set administration. Nah, setelah itu diklik aja set administration. Nah, nanti ada menu plugin. Ini agak lama ya. Nah, ada menu plugin di sini, deretan ini akan terlihat nanti ada beberapa plugin menu. Klik yang plugin lalu install plugin. Nah, setelah menampilkan page ini, silakan teman-teman drag tadi ya. Misalkan ini saya drag ke sini. Nah, tapi saya nggak akan coba sekarang karena saya sudah install plugin ini, sudah saya install. Jadi saya nggak perlu coba-coba lagi. Jadi untuk menginstalnya silakan teman-teman drag ke sana aja. Nah, kalau udah, nanti dia itu akan udah terinstall dan akan kita tambah di course-nya kita. Nah, karena ini merupakan course yang nantinya menghandle forum saat dia di create ataupun di replay. Nah, tentunya kita harus masuk ke course-nya dulu. Nah, di sini posisi teman-teman masih sebagai forum sebagai admin ataupun teacher. Nah, misalkan forum ini sudah ada nih, saya coba deh. Ini forum ini sudah ada seperti yang saya buat kemarin itu. Nah, sekarang bagaimana sih cara menambah Telegram itu ke ke modelnya kita. Yang penting pertama adalah di enablekan dulu turn on editing. Lalu kita coba ke arah sini, konfigurasi Telegram Forum. Nah, bagaimana sih cara menambah data-data ini? Nah, yang perlu kita lakukan adalah pertama kita akan ke Telegram dulu. Gimana aplikasi Telegram? Nah, teman-teman di sini perlu membuat channel karena yang kita butuhkan adalah channel.
create new channelnya, silahkan tambah identitasnya. Selanjutnya buat bot Telegram. Bot Telegram bisa digunakan menggunakan bot Father. Teman-teman bisa melihat video saya yang sebelumnya ada di channel ini, bagaimana cara membuat bot Telegram. Nah, di sini saya akan jelaskan. Jadi intinya teman-teman buat bot Telegram sampai dia mendapatkan token. Nah, token itu teman-teman catat karena kita akan pakai nanti. Nah, kalau referensi saya catat di sini. Nah, saya catat bot Telegramnya, Telegram link join channelnya dan ID channelnya. Nah, untuk mendapatkan ID channel seperti yang di sini kan ada beberapa yang kita butuhkan, yaitu ID channel dan channel link. Kalau channel linknya gampang sekali, teman-teman silahkan tambahkan ke sini. Akses dari view info, view channel, view info, baru ke sini manage channel. Nah, di sini sudah mendapatkan link channelnya ya. Udah, selanjutnya bagaimana cara kita mendapatkan channel ID? Cara mendapatkannya adalah silakan teman-teman cari GIS saya di sini, saya akan taruh di deskripsi nanti. Nah, nanti fungsinya apa? Ini fungsinya itu adalah bagaimana cara kita mendapatkan ID channel kita. Nah, caranya adalah silakan tambahkan copy link ini ke browser dan ganti your token bot ini dengan token yang sudah kita dapatkan dari saat kita membuat bot yang ini. Nah, setelah saya misalkan coba ini, saya enter. Nah, ini kan tidak ada percakapan terakhir. Nah, coba misalkan saya buat percakapan sederhana deh, misalkan cari ID channel. Nah, coba saya refresh. Nah, di sini akan ada percakapan saya tadi. Mana dia? Cari ID channel. Nah, cari ID channel. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan adalah ID channelnya. Nah, tinggal di copy aja lalu masukkan ke dokumentasi. Nah, dan itu kita masukkan ke Moodle-nya. Mana dia tadi? Configuration-nya. Nah, lalu kita centang lah, nih kita masukkan ke sini channel ID-nya, channel link-nya sudah. Announcement kita centang. Terus kalau ada diskusi, ini juga kita handle, diskusi 2 kita handle, karena di sini akan melist semua topik-topik diskusinya kita ya, diskusi pertama dan diskusi kedua. Nah, setelah itu silakan teman-teman save. Nah, baru balik ke channelnya course-nya teman-teman, ke forumnya itu. Nah, misalkan saya coba nge-replay lagi deh. Misalkan saya replay ini. Coba saya replay lagi, misalkan ini idenya lumayan bagus. Nah, ini sebagai contoh aja ya, misalkan post forum. Apa yang terjadi? Nah, sudah ya, idenya lumayan bagus. Harusnya ini akan ada di Telegram channelnya kita tuh. Sudah ada idenya lumayan bagus dengan topik kelebihan. Maaf ya, topiknya agak aneh, cuma ya saya coba-coba aja. Sekarang saya belum coba itu bagaimana sih kalau dia membuat misalkan di ini saya buat suatu diskusi, apa kelebihan modal. Kelebihannya adalah mudah diintegrasi. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Saya coba misalkan kalau saya buat forum, kira-kira apakah datanya akan terkirim ke Telegram? Soalnya, nah, benar teman-teman, di sini akan dijelaskan apa kelebihan modal dan deskripsinya. Nah, di situ sudah otomatis Telegramnya akan mengirim maksudnya modelnya akan mengirim pesan ke Telegram jika ada yang membuat topik diskusi ataupun mereplay dari
salah satu diskusi tersebut. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, sekarang yang perlu kita cari adalah kalau yang tahap 1 udah, yang tahap 2 udah, berarti selanjutnya yaitu database apa sih yang perlu yang diakses oleh ini, ya kita bedah-bedah aja sih. Sebenarnya yang terjadi adalah, coba saya buka project modelnya saya. Untuk model plugin tersebut, dia itu berada di blok plugin. Jadi dia itu menggunakan blok ya. Blok itu sebenarnya menghandle UI atau tampilan main page dari model tersebut. Karena di sini kita perlu memasukkan ID channel, link join channel dan yang lain-lainnya. Jadi dia sebenarnya masuk ke sini di bagian blok gitu, plugin blok lah gitu namanya. Nah, yang terjadi di sini adalah sebenarnya dia itu sebenarnya yang namanya, kan tadi kan setiap kita membuat suatu event, create post ataupun replay, sebenarnya itu dia melistening, ada namanya observe PHP. Nah, observe PHP inilah yang nanti melistening berdasarkan event diskusi create, distribute atau post create. Nah, selanjutnya kita bedah satu persatu. Sebenarnya yang terjadi di sini adalah saat diskusi itu dibuat, si database yang diakses adalah block intents. Coba kita lihat database modelnya kita. Saya cek dari ini tuh block intents. Di block intents ini nanti sebenarnya setelah kita setup itu, dia akan membuat suatu block name namanya Telegram forum. Nah, kita balik lagi. Nah, dari Telegram intents tersebut dia akan ambil dengan block name Telegram forum. Di Telegram forum ini dia akan mengambil bloknya, blok intentsnya, baru mengambil token Telegram yang sudah dikonfig. Nah, yang perlu diperhatikan lagi di sini, dia mengakses database lagi. Sebenarnya ini get record dari event itu kan event discussion created. Nah, sebenarnya bisa dilihat sih, cuma saya pakai subname jadi kurang bisa diakses. Nah, selanjutnya dia akan melihat post forum yang terbaru. Misalkan kalau ada post forum, dia akan ngelisten dari discussion tadi yang udah di listen dari eventnya. Ini kan discussion dipakai juga. Nah, habis itu post objeknya akan diambil, gitu, dan diambil message-nya, baru dia send ke Telegram. Begitu juga dengan yang post created sama. Nah, selanjutnya apa yang terjadi setelah dia mengirim ke Telegram? Saat dia mengirim ke Telegram, di sini dia akan menjalankan sebuah function yang nama function itu adalah token channel dan channel ID dan pesan teks. Nah, di sini website ini kan seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah API endpoint yang digunakan untuk mengirim pesan, menerima pesan atau apapun itu kegiatan yang ada di bot Telegram. Sebenarnya itu mengarah ke sini. Nah, di sini kalau kita lihat dari sintaksnya, dia mengambil suatu API dari Telegram bot tersebut dan ditambahkan tokennya. Parameternya ada dua, chat ID-nya seperti yang kita tahu tadi. Sebenarnya dia mengambil dari chat ID-nya kita, chat ID channelnya sebagai alamat dia akan mengirim ke channel mana. Selanjutnya pesan tersebut diambil dari sini karena di post message-nya saat dia post itu ke create atau saat diskusi itu dibuat gitu. Nah, setelah itu dia akan menjalankan curl ini nanti mengakses suatu path send message, di mana ini merupakan path yang digunakan untuk mengirim pesan dari API Telegramnya. Selanjutnya dia akan tambahkan param-paramnya, itu adalah channel ID dan pesan. Nah, itu dah yang terjadi. Makanya setiap kita mengirim pesan ke Telegram, ya diperlukan beberapa parameter seperti token, channel ID dan pesannya. Dan itu yang digunakan oleh plugin ini, dimana saat dia melistening ada
suatu post yang terbuat atau suatu diskusi yang dibuat, maka dia akan ngelisten, mengambil data-data yang dibutuhkan dan dikirimkan ke Telegram botnya. Nah, kurang lebih seperti itu sih penjelasan saya terkait dengan bagaimana membangun model dan menginstal plugin Telegram Forum. Karena saya sebenarnya sangat membutuhkan plugin ini sih. Kenapa? Karena kita itu nggak perlu membuka websitenya lagi untuk mendapatkan akses diskusi apa atau ada forum apa. Mungkin ini bisa dikembangkan lagi ke fungsi-fungsi yang lainnya, tergantung eventnya tersedia atau enggak. Nah, karena sebelumnya saya melihat karena kalau diskusi forum ataupun mereplay forum kita harus membuka website Moodle lagi, karena itu lumayan mengeluarkan effort. Kenapa kita tidak tampung aja message atau kita listen dan kirim ke Telegram? Saya kira itu lebih efisien, karena itu akan lumayan menghemat waktu daripada harus masuk ke Moodle hanya untuk melihat forum dan membaca replay dari rekan-rekan kita. Nah, kurang lebih dari itu sih dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan taruh aja di kolom komentar. Jika ada yang perlu didiskusikan atau dibuat lagi, silahkan taruh di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa di-share juga ke teman-temannya, agar saya rasa ini sangat bermanfaat sekali. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman dan rekan-rekan yang membutuhkannya. Oke, cukup sekian dari saya. Undur diri, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.